Film yang berjudul And the Sphere ini berkisah tentang operasi EUCA. Tujuan dari misi ini untuk menemukan para suku pedalaman yang dikenal dengan suku Waodani di hutan tropis Ekuador Timur. Misi mereka untuk mengajarkan tata cara hidup yang layak serta menghilangkan sikap saling membunuh dan kanibal. Tapi setiap warga luar yang datang mereka anggap ancaman bagi sukunya, dan pembunuhan pun tak terelakkan. Bagaimana nasib suku-suku Waodani bertahan hidup di era gempuran zaman? Penasaran kan? Yuk kita simak bersama-sama. Di awal film, kita akan diajak menuju ke Pulau Amazon Basir di Ekuador. Di pulau yang berjuluk Neraka Hijau tersebut, terlihat suku Waodani tengah tertidur lelap. Tanpa sengaja, Mingkayan yang kecil melihat seekor kelelawar yang menghisap darah gadis kecil yang bernama Dayu Mae. Segera Mingkayan mengusir kelelawar tersebut keluar dengan cara melemparnya dengan batu. Tanpa sengaja, batu itu mengenai seseorang di balik semak-semak, yang ternyata suku Moipa yang akan menyerang suku Mingkayani. Pertempuran pun terjadi. Seluruh pria dewasa suku Mingkayani pun tewas. Rupanya, suku Moipa benar-benar ingin memusnahkan seluruh suku Mingkayani. Segera ia memburu anak-anak yang melarikan diri ke dalam hutan. Tapi beruntungnya, seluruh anak-anak tersebut terselamatkan saat itu. Esok paginya, Dayu Mae berjumpa dengan Mingkayani dan adiknya di tengah hutan. Segera mereka bertiga mencari kawanan suku yang terselamatkan. Benar saja, tak begitu lama, mereka bertiga pun berjumpa dengan kawanan sukunya. Dayu Mae kaget ketika melihat sang bapak yang terluka parah karena kondisinya yang lemah. Ia pun memerintahkan kepada Dayu Mae dan Mingkayani untuk mengambil umbi-umbian di sisi lain di hutan. Tapi sialnya, di sana banyak sekali warga desa yang sedang mengambil umbi-umbian. Dayu Mae nekat menemui warga hingga ia pun tertangkap. Waktu terus berlalu, tak terasa 13 tahun pun terlewati. Di sisi lain, Ned Sain dan putranya Steve Sain tengah asik merakit pesawat mainan. Ned Sain, salah satu pasukan EUCA. Ia bertugas mengamati serta mencari lokasi keberadaan suku Waodani di hutan Amazon. Sebagai seorang pilot handal, Ned Sain sudah 2 tahun menjalankan tugasnya. Sementara itu di sisi lain, Mingkayani serta anak-anak yang terselamatkan dari serangan suku Moipa kini tumbuh jadi pria dewasa. Mingkayani pun ditunjuk sebagai ketua suku. Untuk bertahan hidup, mereka hanya mengandalkan isi alam dengan cara berburu hewan. Secara tiba-tiba, Mingkayani melihat pesawat yang berwarna kuning. Ia berpikir, besar sekali lebah itu. Karena penasaran, ia pun memanjat pohon untuk melihat lebah raksasa itu. Tanpa sengaja, saat itu juga Ned Sain melihat sosok Mingkayani. Akhirnya, keberadaan suku Waodani bisa diketahui oleh Ned Sain. Mom! Steady boy? I saw one. Peace for everyone who lived in the jungle. Oh, come on, buddy. Just relax. Look, I've been very careful about this. Rachel knows. Di hari berikutnya, Ned Sain berhasil menemukan gubuk-gubuk suku Waodani. Ia pun memberikan beberapa barang dari atas pesawatnya. ¡Ayúdame a tocar! ¡Ayúdame a tocar! ¡Miguel, ayúdame, comásina!
Malam harinya, Stephen menghubungi bibinya yang bernama Rachel yang berada di desa lain. Ia pun meminta kepada Dayumai untuk mengajarinya bahasa suku Waudani. Kita masuk ke dalam hutan. Hukum rimba di kawasan hutan Amazon begitu kuat. Minkayani serta kawan-kawannya sudah bersiap-siap akan membalas dendam kepada suku Moipa yang dulu pernah membantai suku mereka. Akhirnya kepala suku Moipa tewas. Anak-anak dan perempuan mereka bawa ke kawanan suku Minkayani untuk dijadikan istri. Minkayani kaget ketika suara lebah raksasa menderu-deru di atas gubuknya. Kali ini, Netsain ditemani oleh petugas Euka yang bernama Jimmy. Jimmy begitu senang, akhirnya bisa melihat keberadaan suku Waudani. Bahkan, mereka diberi seekor burung beo oleh suku Waudani. Akan tetapi masalahnya, Netsain belum bisa menemukan lokasi untuk mendaratkan pesawatnya, mengingat hutan tersebut dipenuhi oleh pohon-pohon yang besar. Hingga di suatu hari, ia menemukan tanah berpasir yang landai di sebuah aliran sungai Kurarai. Hari ini, Netsain beserta timnya akan mendarat di aliran sungai Kurarai. Entah mengapa, kali ini Stephen begitu berat melepaskan kepergian sang ayah. Back to me. Enam orang tim Euka tiba di lokasi aliran sungai Kurarai. Netsain merekam segala momen mereka di sana. Tanpa mereka sadari, ada begitu banyak mata yang tengah mengintai mereka. Sebenarnya, suku Waudani tak begitu peduli dengan kehadiran Netsain dan kawan-kawannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba Gimadi dan Gigita, adiknya Dayumai, bersikeras ingin menemui mereka. Dua gadis ini bermaksud ingin tahu keberadaan kakak mereka yang bernama Dayumai. Akan tetapi, setelah mereka berjumpa, Netsain dan kawan-kawannya tak mengerti dengan ucapan dua gadis ini. Airplane. They saw him, they know we're friendly. Ketika Gimadi dan teman prianya kembali ke dalam hutan, tanpa mereka sadari, Gigita tak bersama mereka. Minkayani terus bertanya. Si pria itu pun bilang, mereka bertiga berlari masuk ke dalam hutan karena takut diserang oleh orang-orang asing itu. Disinilah awal mula terjadinya kesalahpahaman. Suku Waudani menganggap Gigita diculik dan dibunuh oleh orang asing tersebut. Seluruh warga suku Waudani akhirnya bersama-sama akan menyerang Netsain dan kawan-kawannya. Awalnya, tim Netsain merasa senang ketika melihat dua wanita suku Waudani yang datang menuju ke arah mereka. Akan tetapi mereka salah. Beberapa saat kemudian, suku Waudani menyerang mereka hingga mereka semua tewas. Sebelum Netsain tewas, di hadapan Minkayani, ia sempat berucap, "Bua, Bea, Enum Bua," yang artinya, "Kami datang dengan damai." Minkayani tertegun sejenak ketika ada cahaya putih yang mengelilingi tubuh Netsain. Menurut kepercayaan suku Waudani, cahaya itu merupakan roh Boa yang melindungi suku mereka. Esok harinya, tim penyelamat menyisiri sungai Kurarai guna mencari keberadaan tim Netsain. Dari balik semak-semak, suku Waudani mengintai tim penyelamat. Akan tetapi mereka tak berani menyerang tim penyelamat yang berjumlah cukup banyak tersebut. Demi keselamatan sukunya, Minkayani segera membakar seluruh gubuk-gubuk yang mereka diami
dan pindah jauh masuk ke dalam hutan. Sementara itu di sisi lain, para pasukan tentara mendatangi kediaman rumah Ned Sain. Mereka bertujuan memberi kabar atas tewasnya Ned Sain dan teman-temannya. Minkayani marah besar ketika Gigita menceritakan segala kesalahpahaman beberapa hari yang lalu. Si pria yang bersama mereka waktu itu pun dibunuh. Akan tetapi, nyawa Gigita terselamatkan karena ia tengah hamil muda. Para istri pasukan Euka serta Steve tengah menonton video kenangan terakhir yang direkam oleh Ned Sain. Secara tiba-tiba Dayumaya histeris melihat dua adiknya yang ada di dalam video tersebut. Ia merasa sangat sedih mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Gigita dan Gimpadi bertekad bagaimanapun caranya mereka berdua akan mencari kakaknya Dayumai. Tanpa rasa takut, mereka berdua memasuki pemukiman warga lokal. Akhirnya mereka berdua diantar ke rumah Rachel. Karena selama ini Rachel lah yang telah membesarkan Dayumai dari kejauhan. Sedari tadi Minkayani terus mengamati gerak-gerik Gimadi dan Gigita ketika kawanan anjing mengejar dirinya. Tanpa sengaja, ia memasuki sebuah gudang perkakas. Ia berpikir, pasti ini ruangan penyiksaan manusia. Apalagi setelah ia menyentuh cat yang berwarna merah. Yakinlah ia, itu darah manusia. Di sisi lain, Gigita dan Gimadi akhirnya berjumpa dengan Dayumai di rumah Rachel. Akan tetapi, para warga merasa khawatir dengan kehadiran dua gadis itu. Mereka beranggapan pasti Gigita dan Gimadi akan membawa ancaman bagi warga. Benar saja, beberapa saat kemudian, warga melihat sosok Minkayani yang berkeliaran di sekitar rumah Rachel. Segera para warga memburu Minkayani. Akan tetapi, ia bisa lolos setelah masuk ke dalam aliran sungai. Esok paginya, Dayumai serta Rachel mengantar pulang kedua adiknya ke kawanan suku Waudani. Ketika Minkayani melihat Dayumai, ia tak bisa mengenalinya lagi. Bahkan ia tak percaya kalau itu sosok Dayumai. Dayumai pun tak habis akal. Dengan menggunakan bahasa Waudani, segera ia bercerita segala hal tentang Minkayani semasa kecilnya. Akan tetapi, Minkayani berucap, "Kau sudah tidak mempunyai kekuatan alam lagi. Kau bukan bagian dari keluarga kami." Ketika Dayumai berkata akan tinggal dengan suku Waudani, jelas saja mereka menolaknya. Apalagi ada warga luar yang ikut dengan Dayumai. Setelah berhasil meyakinkan suku Waudani, akhirnya mereka bisa tinggal dengan kawanan suku tersebut. ¡Ya va buena, Nemo! Lluvia besita. Saat berburu ikan, tanpa sengaja, kaki Minkayani digigit oleh seekor ular, sehingga menyebabkan ia demam tinggi. Beberapa saat kemudian Kimo datang, menghampiri Minkayani. Ia pun berucap, ia tidak mau lagi berperang, apalagi membunuh manusia. Esok harinya, Steve beserta ibunya datang ke gubuk suku Waudani. Tak lupa Steve membawa burung bio yang pernah diberikan oleh suku Waudani. Melihat tampang Steve yang imut-imut, ibu-ibu suku Waudani merasa heran. Dia laki-laki atau perempuan ya, pikir mereka. Akhirnya salah satu ibu-ibu tersebut merogohkan tangannya ke dalam celana Steve seraya berkata, "Benar, dia laki-laki, ada titiknya." Ada-ada saja kerjaan ibu-ibu ini. Minkayani sedikit gugup ketika pertama kali berjumpa dengan Steve yang membawa seekor burung beo. Di suku Waudani ada kepercayaan seorang anak tertua berkewajiban membalas dendam atas kematian orang tuanya. Hal itulah yang membuat Minkayani merasa sedikit resah. Suku Waudani terkejut ketika sekawanan suku lain yang datang ke gubuk mereka dalam keadaan sakit parah semua. Jelas saja Minkayani tak sudi menerima mereka, apalagi mengobati orang yang sakit. Setelah Gimadi memohon, akhirnya
Minkayani pun setuju dengan satu syarat. Setelah mereka sembuh, mereka harus pergi. Penyakit polio, malaria, serta tipes yang menyerang suku tersebut membuat Russell sedikit kewalahan. Dia pun meminta kepada tim Euka untuk mengirimi obat-obatan. Minkayani tak habis akal untuk mengagalkan pengobatan suku tersebut. Ia memburu banyak hewan di hutan dan membuangnya dengan tujuan agar orang-orang yang ada di rumah karantina kekurangan makanan. Akan tetapi tim Euka selain mengirimkan obat-obatan, mereka juga memberikan makanan untuk orang-orang yang ada di rumah karantina. Minkayani mengajari anak perempuannya cara memancing ikan. Tanpa ia sadari, anaknya tengah diincar oleh piton yang besar. Setelah anaknya terselamatkan, Minkayani mengobatinya dengan cara tradisional. Sementara istrinya berkeinginan agar anaknya diobati di rumah karantina. Tapi jelas saja, Minkayani menolaknya. Bahkan ia berniat akan membunuh orang-orang yang ada di rumah karantina tersebut. Akan tetapi istrinya menasihati Minkayani agar berhenti membunuh. 2 bulan telah berlalu. Akhirnya, para pasien yang berada di rumah karantina pun sembuh. Rumah karantina pun ditinggalkan. Saatnya, Steve meninggalkan suku Waudani. Sebelum ia pergi, tak lupa ia berpamitan dengan Minkayani sebagai wujud terima kasihnya karena telah mengizinkan mereka tinggal bersama dengan sukunya. Ia juga berbicara dengan bahasa Waudani. Tak lupa, ia menyampaikan pesan terakhir almarhum ayahnya agar suku Waudani bisa hidup berdampingan dengan warga luar. Setelah puluhan tahun berlalu, akhirnya Steve beserta istrinya kembali lagi ke pulau suku Waudani untuk menghadiri pemakaman bibinya Russell. Ceritanya, bibi Russell memutuskan untuk hidup bersama dengan suku Waudani seumur hidupnya. Berkat dirinya lah, kehidupan suku Waudani bisa terselamatkan dari berbagai wabah penyakit. Bahkan perang antar suku pun sudah tidak ada lagi. Setelah acara pemakaman, Himo menemui Steve Tain. Ia menyampaikan pesan terakhir bibi Russell supaya Steve tinggal dengan suku Waudani dan memimpin mereka. Jelas saja ia tidak bisa memutuskan begitu saja, mengingat selama ini ia tinggal di kota besar bersama dengan anak-anaknya. Minkayani mengajak Steve menyusuri sungai Kurarai. Ia bermaksud ingin menunjukkan sesuatu kepada Steve. Disinilah Minkayani memperlihatkan bingkai pesawat milik ayahnya serta foto masa kecilnya Steve. Tak lupa, ia pun menceritakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh ayahnya. Steve begitu sedih dan marah. Kemudian, Minkayani mengambil tombak yang pernah ia gunakan untuk membunuh ayahnya. Seraya berkata, "Ayo, bunuhlah aku, membalaskan kematian ayahmu." "Tidak, ini bukan yang diinginkan oleh ayahku," jawab Steve. "Benar, Ned Sain menginginkan suku Waudani bisa hidup damai dan berdampingan dengan warga luar." Di akhir cerita, Steve dan Minkayani mengelilingi pulau Waudani bersama-sama. Senja Kelabu menjadi saksi, suku Waudani akan selalu ada untuk melindungi hutan Amazon. Akhirnya, di tahun 1995, Steve beserta keluarganya memutuskan untuk menetap di Pulau Bazin, tepatnya dengan suku Waudani. Dan film pun berakhir sampai di sini ya kawan. Film yang baru saja kita simak tadi diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Bazin, Ekuador, di hutan Amazon. Oke kawan, sebelum aku pamit, jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar tak ketinggalan begitu ada kisah-kisah terbaru. Akhir kata aku pamit, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Wassalam, dadah, dah.